one day ada kejadian yang sama, lu udah tahu nih cara handle-nya. Welcome to CTC, a professional team for our money. Halo. Hai, thank you udah datang. Kemarin sempat sakit lo ya? Ya, badan biasa. Cuaca ya? Oke. Gue langsung aja deh, biar kita nggak buang waktu ya. Ini masalah ini, member kita itu banyak banget kan. Orang-orang banyak banget di luar sana tuh yang kena floating, bro. Ya kan. Terus ada satu kendala mereka yang menurut saya itu yang sering mereka lakukan, yaitu mereka melakukan cut loss, kayak gitu. Nah, perlu nggak sih sebenarnya cut loss? Ini disclaimer dulu ya, pendapat pribadi. Ya, tentu. Cut loss perlu kalau yang penting kita nyaman melakukan itu ya. Kita udah tahu resikonya dari cut loss itu. Oke. Floating itu kan kondisi di mana kita mengalami kerugian, tapi itu belum nyata. Ibaratnya belum nyata. Yeah. Nah, tapi ketika kita cut loss, kerugian itu jadi nyata. Betul. Nah, kenapa sih ada unsur namanya kita memikirkan, oh udah cut loss aja? Karena menghindari ketakutan akan kerugian yang lebih dalam. Soalnya kan orang-orang seperti itu, benar nggak? Tapi kalau memang secara pribadi sudah lihat nih contoh, wah ini market kayaknya nggak bagus, lebih baik gua cut loss di sini, gua yakin bisa make profit di koin atau token yang lain. Itu nggak masalah. Asal itu benar-benar dia bisa research, satu, yang kedua itu keputusan murni dari dia. Asal jangan kayak misalnya tanya siapa, tanya temennya atau tanya yang ngajak, udah cut loss aja gini. Kan rasa rugi gitu loh. Nanti mau rugi mau salahin siapa? Tapi kalau misalnya kita keputusan sendiri, kita udah tahu nih resikonya, ya nggak masalah lah. Asal balik lagi sih, jangan kita tahu itu mau dikelola lagi untuk apa gitu loh. Misalnya mau dikeluarin, ya udahlah saya out dulu, saya masukin uangnya di tempat lain yang bisa menghasilkan daripada nungguin floating, ya itu lebih bagus sebenarnya, nggak terlalu masalah kan. Tapi faktor-faktor tiap orang berbeda. Iya gitu. betul. Cuman ya itu sering banget orang mereka melakukan cut loss karena mungkin karena faktor ketakutan. Nah jadi pertanyaan kan, perlu nggak sih mereka melakukan seperti itu gitu? Ya balik lagi kok, maksudnya gue bingung juga ya kalau bisa dibilang perlu nggak perlu. Kalau lu nyaman, itu kan mental. Kripto ini dibilang apa ya? Lu kalau dengar youtuber kripto ya, dia bilang kalau masuk enter market kripto itu lu harus punya mental yang kuat. Karena volatil pasarnya itu benar-benar kayak ombak. Lu bisa up langsung jeger gitu loh. Tapi bisa naik lagi. Nah, perlu mental yang kuat. Itu doang sih. Jadi kalau gue yakinnya, kalau ini di luar token BLVT ya. Ya, ini bahas nih, segmented lagi. Kalau token BLVT, ya ini kita ngalamin ada masalah delisting. Wah, ini di luar ekspektasi lah, bener nggak? Kita mau hold, mau bagaimana orang Binance yang mengeluarkan harus delisting kok. Ya betul. Ya kan, ya udah nggak ada, guys nggak bisa apa-apa. Tapi kalau token-token biasa, buat apa lu jual? Kalau memang itu ada saatnya naik, ada saatnya turun ya. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Tapi memang kalau misalnya memang lu udah minus nih sekitar 30%, 40%. Nah, lu sayang uang lu nganggur di situ. Tapi lu yakin lu bisa make profit atau balikin modal lu kalau lu pindah ke token lain atau pindah ke uang lu mau diusahain untuk tempat lain. Contoh ada bisnis apa lu di luar kripto ya nggak masalah, yang penting make money-nya buat pribadi lu nyaman gitu loh. Gue sih lebih ke sana ya. Jadi lu jangan nahan-nahan untuk suatu, misalnya lu ada kesempatan lu bisa make money di situ, kita rugi sedikit nggak apa-apa asal kita buat nyambung hidup jalan. Nah kalau misalkan gini, kalau misalkan untuk yang memang mereka bukan uang, kita bilang bukan uang panas lah ya, memang uang yang udah disiapin buat kesana, bagaimana? Ya lu diemin aja lah kok, kan gue bilang diemin aja ya. Ngapain kita untuk rugi, orang kita udah tahu kok. Kita nggak butuh banget nih uang, maksudnya bukan nggak butuh sih, butuh uang. Maksudnya kita udah tahu, memang kita udah budgeting emang untuk trading lah, kita udah tahu resikonya dan segala macam. Dan floating ini kan bagian dari resiko itu. Dan itu kerugian yang belum nyata, saya bilang. Ya kan, jadi tunggu aja, belum jadi yang sebenarnya lah. Iya. Kayak stok barang yang selalu kita ulang-ulang ini loh. Trading spot market itu kan kita stok barang. Kalau harganya murah ya kita bisa stok banyak. Gitu loh.
Lebih ke sana sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lu nyaman cut loss, orang kan banyak cut loss kan, satu ya panik lah, takut kehilangan uang lebih banyak, udah pasti gitu doang kan. Atau mungkin berpikir daripada gua tunggu-tunggu, gua ada kesempatan lain, ya udah gua pindahin aja, atau enggak ke instrumen yang lain atau kemana, gak masalah sebenarnya. Asal emang keputusannya atas dasar pribadi sendiri ya, gitu. Oke. Mungkin lebih kalau gua sih lebih condongnya itu kalau mau cut boleh, tapi cut profitnya ya. Nah, bahasanya begitu. Itu untuk yang mungkin yang tahu juga ya kok ya. Tadi kan lu kan tanya kayak misalnya nih, yang baru lah, karena takut lah dan segala macam lah. Ya ini kan kita semua ngalamin sebenarnya kok. Waktu entry pertama di market kripto. Betul. Emangnya lu gak pernah cut loss? Ya pernah. Ya udah sama. Cutnya bukan loss, ya profitnya. Ya, gue gitu. pernah cut loss karena apa? Gue nggak tahan. Oke. Gue nggak tahan. Wah gila, lu makin panik dong. Lu lihat di aplikasi, gila gue minus 40%, 50%. Waduh, ini kalau misalnya kan gue dulu awal-awal, wah ini bisa tambah dalam nggak atau bisa naik lagi nggak? Kan mikir gitu kan. Udah nungguin seminggu, 2 minggu nggak naik. Udahlah, gue pikir bisa muterin tempat lain. Ya gue tarik gitu loh. Ya balik lagi kan. Kita harus memang ngerti ini kita market apa sih gitu. Ya kan makin sekarang makin dalemin kan, gue floating udah nggak terlalu kaget, ya kan. Gue jelasin ke orang juga, kok floating gini sih pak, orang kan panik ya, nanya kan, cari kita kan. Betul. Nah, ya kita bisa jelasin dengan baik, orang itu jadi ngerti, orang itu jadi tahu gitu loh, kondisi dia gitu. Oh ini tuh masalahnya. Orang sebenarnya panik itu karena apa? Orang ngerasa kehilangan uang kok. Lu tapi itu ya? belum real sebenarnya. Lu ngerasa kehilangan uang dan tapi lu nggak tahu kenapa, lu panik gak? Oh iya. Itu doang sih sebenarnya. Dan lu nggak tahu kenapa. Kalau lu tahu kenapa, lu lebih ada. Oh gitu tuh masalahnya. Nanti one day ada kejadian yang sama, lu udah tahu nih cara handle-nya, gitu loh. Lebih ke sana sebenarnya kan. Orang panik atau apa ya? Wah gua udah cut loss aja lah, gua daripada rugi banyak gitu. Lebih ke sana kan. Iya. Oke. Thank you. Kalau gitu udah dapat confirm deh. Berarti memang sesuai kebutuhan lah ya. Sesuai kebutuhan. Kalau kita bicara mau cut tuh, ya oke, terserah. Kalau memang dia lagi mungkin BU banget ya. Ya udah, mungkin bisa dipindahin ke instrumen industri yang lain dulu. Iya. Tapi kalau misalkan dia tidak lagi butuh-butuh banget, ya udah taruh aja. Gak ada masalah tuh mau dia minus berapa persen pun. Karena volatilitas itu ya market volatilitas. Lu harus siap lah. Apalagi lu di BLVT, orang naik yang biasanya contoh, kalau lagi naik 2%, di BLVT bisa 5%. Ya kan? Profitnya lebih gede. Pas turun bisa minus 5%, di BLVT-nya 10%. Ya kan? Ya itu hal yang wajar lah, ya, leverage kan. Tapi kalau yang di token-token biasa, ya udahlah, kan itu market. Mau gimana? Oke. Tapi kayaknya perlu deh kita gue bilang masuk gue gini, kayaknya perlu kita membuat nanti ada kayak kelas-kelas mungkin yang tiap minggu kita adain yang buat ngajarin orang tentang ini kali ya. Yang how to start lah, kurang lebih lah kita bicara. Maksudnya bagaimana sih cara mereka memulai trading, terus kita ajarin paling enggak basic-basicnya seperti floating, kapan dia harus misalkan melakukan cut dan sebagainya, mungkin kayak gitu bro. Tahun 2002 lah kita bikin project lah ya. Setuju tuh, tadi kan kita sempat discuss juga ya kan. Gue senang banget yang kayak gitu karena apa, member-member yang cari kita, ya gue yang ngalamin juga ya, cenderung Pak saya udah pernah pakai trading di aplikasi ini contoh, tapi saya nggak ngerti. Maksudnya kenapa kondisinya begini gitu loh. Ini floating ini kenapa gitu loh. Kok awalnya profitnya banyak, kok turun. Ini kenapa gitu kan. Floating tuh apa sih Pak gitu kan. Maksudnya. Sebenarnya ya akhirnya kita jelasin kan. Yang secara sederhana aja. Nah makanya justru itu gue mikir kan. Kalau memang seperti itu kondisinya, ya mungkin boleh kita bikin satu sesi every week ya, yang khusus untuk mengajari orang tuh how to start-nya. Gimana sih cara dia mulai gitu loh, dan apa aja yang harus dia lakukan, apa aja yang dia harus persiapkan supaya ya kalau dia mau mulai ikutin tuh yang udah kita bikin tuh panduannya tuh. Nah dari situ dia belajar. Nah sesi itu kan oke bro ya. Benar, setuju. Gue bilang 2022 lah kita start. Dulu oke nggak?
Oke. Ini kan menjelang akhir tahun ini. Kalau kita start sekarang, kita nggak punya waktu nanti bro. Iya. Ya, Apa kita awal tahun lah ya. awal tahun lah. Awal tahun ya. Kasih nafas liburan lah. Setuju sih, setuju. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara tentang apa ya, tentang cut itu ya, cut loss itu ya memang disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan. Dan pengennya kita sih kan kalau bisa kan, ya mungkin kita bikin satu sesi khusus tiap minggu yang ya khusus lah untuk ngajarin basic seperti ini, deh basic trading lah kita bilangnya. Benar-benar. Nah ini sebenarnya gue mau disclaimer sedikit sih kok. Ini gue perlu sampein. Kita kalau ngomong gini, kadang kan dibilangnya kita menjelekkan aplikasi tertentu ataupun itu, sebenarnya kan enggak. Buat gua pribadi, semua aplikasi bagus. Oke. Asal lu tahu pakainya. Ya, betul. Asal lu tahu ngerti fiturnya. Betul. Gua tanya, ada satu temen, trading udah berapa lama? 3 bulan. Itu artinya apa? Salah satu tombol contohnya. Oh nggak tahu saya pak. Oh nggak tahu saya kok. Iya. Ini kan yang gue bilang ikut-ikut tapi nggak apa ngerti ya? lah. Nggak ngerti gitu. Totally nggak ngerti berarti. Kayak lu diajak, yuk ke apa namanya jalan-jalan, tapi lu disesatkan gitu, lu tiba-tiba ditinggal. Kan kasihan lah gitu loh, maksud gue gitu sih. Makanya basic yang tadi gue bilang itu penting kayaknya tuh. Jadi kita bikin satu basic yang tiap minggu apa namanya orang boleh ikut, ya kan. Nanti kita ajarin lah benar-benar dari basicnya yang tentang si aplikasinya, terus yang tentang floatingnya. Kayaknya harus dibikin kayak ini deh, kayak apa namanya, kayak satu format yang memang udah standarnya tiap minggu tuh yang kita ajarkan adalah begitu. Basic ya, benar-benar basic ya, benar-benar itu. Jadi orang bisa ikutin bro, ikutin dari awal sampai dengan akhir. Dari selesai ikutin itu, kalau mereka lupa, ya minggu depan boleh ikut lagi. Lupa, minggu depan ikut lagi. Dan bisa langsung live tanya jawab langsung dengan ini ya, dengan trainer langsung ya. Iya, benar. Nah, gua kira sih cukup oke ya. Kalau misalnya kita bisa running kan seperti itu ya. Ya kita bangun support system lah buat teman-teman juga kan. Oke, namanya support system ya. Iya dong. Iya. Itu tahun depan punya project deh, nanti kita bikin deh. Ya. Siap. So far dengan keadaan sekarang nih, gue mau tanya lebih lagi. Ya, yang di luar yang tadi yang soal cut loss itu gue mau confirm aja sih. Ya kan, soalnya kan banyak ngalamin. Lalu yang tentang kita lakukan pengajaran deh untuk mulai di tahun 2022 kita bikin kelas itu. Nah, gue mau tanya satu lagi nih. Dengan market yang sekarang gak jelas begini nih, ini udah berapa minggu jalan ya? Ini market benar-benar gak jelas loh. Dan gak jelasnya cenderung turun dikit lagi, capek deh. Ya kan? Turun begitu kan. Nah, ini kan banyak juga yang akhirnya gak tahan dengan floating, ya kan? Terus jenuh mereka nanya, jenuh, lebih tepatnya gitu, jenuh. Dan mereka nanya, ini harus diapain ya? Dari sisi aplikasi harus gua apain sih ini biar bisa profit dong gitu loh. Nah, harus gimana tuh bro? Versi lu dah. Lu jawab ya. Padahal gue senengnya kata-kata lu dan dalam menjawab hal ini. Oh gitu ya. Gue ada belajar ini ya. Kita jangan gue mulu yang ini. Gue belajar dari lu malah sebenarnya ya. Hal ini ya. Gue merimain kembali ya dari pertanyaan lu ya. Gue malah menjawab ini dengan jawaban yang pernah lu ungkapkan ya. Kita bisnis contoh di konvensional. Bener nggak? Betul. Lu baru buka usaha. Emangnya bulan depan balik modal? Hah? Balik modal berapa lama? 6 bulan? Setahun? 2 tahun? Iya. Ya kan? Kenapa lu di market yang begini lu berharap kan ini kejemput atau profit dan segala macam? Karena padahal prinsipnya kita udah bilang ini prinsip dagang. Ya gak? Iya. Nah ini yang gue nggak bisa ngasih penjelasan apa-apa ya. Lah kita kan kasih pengertian, bener nggak? Lu mau tanya kita harus lakukan apa? Lakukan sabar. Gue kan mau ngomong apa ya? Ada satu sih yang kita bisa lakuin, beli lagi bro. Itu harga lagi murah. Gini bro, gini. Kalau orang nanya-nanya, kenapa ini harus apa? Kayaknya mayoritas itu bukan mau beli lagi, dia udah mau minta dijemput gitu loh. Tapi kan kita nggak bisa. Emangnya kita bisa mempengaruhi market? Ya bukan sih. Maksudnya ini faktor mungkin karena awalnya nggak ngatur keuangannya. Nggak tahu ya. Terus nggak ngatur keuangannya bro. Mungkin dia nggak atur keuangan. Jadi dia main habis-habisan di awal. Sehingga waktu sekarang lagi kondisi beres begini, dia udah kehabisan modal duluan. Nah, padahal yang harusnya yang benar adalah semakin turun, semakin kita beli. Semakin turun, semakin beli. Nah, terus makin ke bawah kan, ya kita prepare dana aja misalkan. Memang prepare dana untuk ke sana dan dananya jangan diapa-apain dulu. Sampai ketemu kondisi yang benar udah turun banget,
Terus kita lihat, wah ini kayaknya gue harus beli ini dengan dana ini. Nah beli, kalau dia turun lagi ya udah, mau gimana lagi. Ini yang sempat gue bilang kita di podcast gue ini loh kok, yang gue bilang soal money management. Menurut lu kan nanya ke gue, menurut gue baiknya modal berapa sih? Iya, yang gua lu kan bilang 600 itu 600 satu koin loh, kalau sepasang berarti 1.200 loh. Betul. Jadi kita main koin nggak banyak, analisa nggak banyak, tapi jangkau banyak. Jangkaunya besar. Cuma ada kendala. Ada kendala. Ini juga udah ada yang coba, bro. Oke. Hasilnya kecil. Ya. Aduh, gue lebih pilih gini sih. Gue udah ngalamin ya. Maksud gue gini loh. Iya. Lu profit besar tapi nggak sustain. Iya, betul. Gue lebih pilih profit kecil tapi sustain. Betul. Yang penting Ini continuous masalah terus ya. pilihan sih. Ya. Kita nggak bisa serakah lah kok. Maksud gue gitu ya. Dalam segala hal. Maupun lu di industri kripto, trading, maupun lu bisnis konvensional. Lu bayangin deh, kita mau punya duit 1M gitu ya. Lu buka bisnis 3 macam. Ya. Terus 3 macam loh. Terus lu awal waktu buka booming. Profit semua. Ya. Tapi pas udah ini beberapa bulan jalan, kan lu kelihatan yang mana bener jalan, yang mana stuck, yang mana nyerapin modal doang. Iya, betul. Bener gak? Betul. Ya puji Tuhan lah kalau semuanya jalan, tapi ya kan semua berharap begitu kok. Market tapi siapa yang mau ngomong? Iya. Kalau lu tanya gua, kita kan gua ngomong aman demi kebaikan bersama. Jadi di kondisi begini, loh Pak, kok jadi nggak ada yang timbul pertanyaan gini, kok profit saya nggak ada? Kita menghindari begitu loh. Ya, oke bro. Kalau nggak gini, kita bahas sisi decline deh. Dari sisi decline, dari sisi penurunannya deh, dari sisi setting aplikasinya. Nah, dengan market yang seperti ini, pelan-pelan turun, nanti memang ada kalanya dia akan rebound sih. Tapi anyway dengan settingan harus settingan yang seperti apa biar bagus nih. Ya kan gue sempat bahas juga kan ini podcast sebelumnya yang gue ngomong modal $600 tuh. Ya betul. Nah, kenapa harus begitu sih? Karena gue expect setiap kita tuh punya ketahanan yang dalam. Nah, contoh decline-nya dibuat 3%, 30 layer. Oke. Berapa lama tuh? 90 tuh. Gede kan? Cukup dalam ya. Dalam. Ditambah lagi kalau dia mainkan yang fitur suspend itu, wah lebih mantap lagi. Gila. Iya. Itu bisa jaga ketahanan terus sampai ke dalam-dalam ya. Lebih baik begitu kan. Kalau nih, gue logiknya nih ya. Kenapa sih BLVT gue kasih decline 3%? Lu di coin realnya itu cuma perlu naik atau turun 1,5% loh. Itu pendek loh kok. Oh iya, betul. Buat gua sih. Jadi lu di BLVT juga 3% itu sebenarnya pendek. Kalau lu masukinnya 2 atau 1% versi gua, lu itu terlalu agresif. Ibaratnya itu untuk orang yang ngejar profitnya sih kencang sih. Kenceng. Gua sih hebat lah. Cuman lu harus kuat modal, gua bilang sih. Kalau modal lu kuat nggak masalah, lu lakukan seperti itu. Tapi kalau misalnya memang modal kita cukup ya, dalam mending kita mainin sustain, koin jangan banyak-banyak. Udah kita udah tahu kapan kita harus suspend, maupun down maupun up, gitu. Ya, gue lebih mikirin jangka panjang sih, karena kita kan nggak ngalamin ya, maksudnya, waduh nganggur gitu loh, nggak enak, benar nggak sih? Pelajaran dari situlah, nganggur tuh nggak enak gitu, walaupun floating tapi aplikasinya masih jalan, dikit-dikit profit tuh kita senang loh. Yang penting konsisten lah ya. Dikit-dikit ya, sehari $5 lumayan kan. $5 $10 gitu. Kalau lagi volatilnya lagi bagus, bisa lebih kencang. Iya betul, pas hari itu tuh bisa mantap banget tuh. Yang penting sih konsistensi. Gua setuju yang penting konsisten. Kalau sehari bisa, let's say bisa 1% aja udah, 100 hari udah balik modal sebenarnya. Ya paling tidak apa yang dia modal dia udah bisa tarik dulu profit dia yang lagi putar. Kemarin siapa yang ngomong ya? Itu kan lu ngomong versi 1% ya. Katanya kalau ini konsisten, 0,5% aja udah bagus banget. Betul. Siapa yang ngomong ya? 200 hari lah. Lupa gua. Siapa yang ngomong 6 bulan tuh. Member kita juga kan? Ada bilang itu. Ada. 0,5% juga udah bagus Pak. Saya lupa siapa yang ngomong juga sih. Gue bilang. Tapi dia ada ngomong begitu sih. Gue ingat banget tuh. 0,5% juga. Ya memang sih. Siapa di dunia mana? Di dunia mana yang bisa kasih 0,5%? Iya, tiap hari ya. Iya, tiap hari. Net lagi. Net. Itu kan. Oke. Confirm deh. Ya udah berarti. Jadi kan itu loh, relate yang kayak tadi gitu, bisnis. Lu 6 bulan tuh baru balik modal. Sama 200 hari. Iya. Nggak, soalnya anggapannya orang gini loh, kalau trading di yang kripto itu mungkin sering disamaratakan dengan trading mungkin di
forex. Kalau forex kan modal, begitu 1% itu 1% dari modal, dan itu mungkin bisa langsung diambil, bro. Nah, jadi gambaran orang tuh kripto tuh seperti itu, padahal beda cara mainnya, beda cara kerjanya. Ada, tapi kan crypto future kayak begitu lah. Bener, kalau yang spot market kan nggak begitu. Nggak begitu, makanya kita kan fokus di aplikasi yang spot market, menghindari namanya likuidasi. Betul, Ya kan? betul. Oke, baik. Ya udah wes, thank you bro, itu aja dari gua. Ya, Siap. thank you. Thank Ketemu you. lagi minggu depan. Yuk. Welcome to CTC, a professional team for money.